Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Ini saya ingin bahas topik yang mana ada komentar ya di video terbaru saya yang bahas tentang Luis Prasetyo ya, yang mana Luis itu ya intinya adalah dia mengkritik Deddy Corbuzier ya, yang dia katakan Deddy Corbuzier menampok Elia Miron ya, tapi sebenarnya dia sedang nampar ustadznya sendiri, yaitu ustadznya Deddy Corbuzier ini sedang nampar ustadznya sendiri. Nah, jadi dia di video itu dia komen dengan, di situ kan saya bahas bahwa kita sebagai umat Islam tuh boleh membahas tentang Alkitab ya, karena kita tuh di Quran disebutkan, dimensi di Quran akidah kaum muslimin. Jadi kan akidah itu kan dilihat dari kitab sucinya. Nah, kalau akidah Kristen diambil dari Alkitab. Nah, akidah Islam diambil dari Quran. Nah, di Quran itu disebutkan tentang kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil yang telah dipalsukan, diubah-ubah oleh tangan manusia, alias dipalsukan. Karena kan diubah berarti kan sudah tidak asli lagi, sudah menjadi palsu guys. Nah, itu adalah bagian dari iman umat Islam yang merupakan kamarnya kaum muslimin. Jadi sah-sah saja kalau kita bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, karena itu di mention di Quran. Tapi kalau mereka bahas tentang Quran, itu tidak ada dibahas di Alkitab. Ini nggak bisa. Jadi kalau mereka tuh isi kamarnya mereka tuh nggak ada ya, tentang Quran, tentang Nabi Muhammad tidak ada. Jadi mereka tidak berhak, kalau kita berhak. Karena ini masalah iman, apa yang ada di kitab suci. Karena ya komen, bagaimana kalian bisa mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan kalau kalian tidak punya aslinya? Nah, ini kita akan jawab guys. Ini pertanyaan ini sering ya ditanyakan oleh mereka. Nih saya akan jawab ya. Jadi gini, kalau kami umat muslim itu selalu mengatakan apa adanya, apa yang tulis di kitab suci. Kitab suci kami mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil itu sudah diubah oleh tangan manusia, alias dipalsukan. Itu yang kami katakan. Kami mengatakan apa yang tertulis di kitab suci kami, dan kami percaya itu, kami beriman dengan itu. Nah, saya tanya balik pada Anda ya, sebelum kita melangkah lebih jauh. Ada nggak tertulis di kitab suci Anda, di kitab Anda, Yesus mengatakan atau memberitahu atau mengaku dia Tuhan? Ada nggak? Sekali saja. Tidak pernah. Tapi kalian berani mengatakan apa yang tidak tertulis. Ya. Yang Yesus tidak pernah mengatakan, ya, tidak pernah menginformasikan bahwa dia Tuhan, ya, atau menyuruh untuk menyembah dia. Tapi kalian mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan atau tertulis. Bagaimana bisa? Kalau kami tidak seperti itu. Kami hanya mengatakan apa yang tertulis di kitab suci kami. Nabi Muhammad mengatakan, ya, apa itu kan semuanya adalah perkataan Nabi Muhammad. Ya, wahyu dari Tuhan, dari Allah yang disampaikan lalu dia katakan. Dan itu yang kami sampaikan apa adanya. Kami tidak pernah menambah-nambah atau mengurangi apa yang Nabi Muhammad ucapkan. Tapi kalau kalian sebagai umat Kristiani itu menambah-nambah apa yang tidak pernah Yesus katakan atau tulis di dalam Alkitab kalian. Nah, di situ letak problemnya. Ya kan? Kalau kami apa adanya, apa yang ditulis, apa yang dikatakan kami sampaikan. Kalau kalian tidak, apa yang tidak dikatakan kalian sampaikan, kalian katakan. Itu yang perlu dikritik sebenarnya. Keanehan itu. Ya kan? Nah, lalu gini. Lalu katanya kan tadi kan tidak ada mana aslinya. Jadi gini ya. Sesuatu itu kalau sudah lenyap, sudah diutak-atik, ya kan? Jadi gini ya. Yang mau saya sampaikan adalah ini mengenai metodologi. Saya disampaikan di video itu ya. Bagaimana bisa memastikan sesuatu itu asli
kalau metodologinya ditemukan. Ingat, Alkitab itu ditemukan, ya. Lalu mereka mengaku setelah ditemukan dikanonisasi. Nah, masalahnya adalah ditemukan itu. Sesuatu yang ditemukan itu saya tanya ya, bagaimana memastikan itu asli kalau metodologinya ditemukan? Karena juga ada ditemukan yang lain, yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas juga ditemukan, sama-sama ditemukan, tidak ada salah terima, ya kan? Bagaimana memastikan itu asli, ya kan? Lalu misalnya ada prasasti atau bukti sejarah masa lampau, misalnya bisa tentang ini dan itu. Nah, bagaimana bisa mengatakan itu asli? Isinya ya, kita ngomong isinya. Kita bukan ngomong barangnya. Barangnya tentu asli. Karena memang itu tulisan. Cuma kita nggak tahu yang nulis siapa. Benar nggak? Itu asli tulisannya si Anu. Itu yang saya masukkan ya. Misalnya ditemukan catatan tentang sesuatu. Lalu bagaimana bisa klaim itu asli bahwa memang tulisannya yang nulis itu adalah si Fulan misalnya? Kan nggak bisa. Karena metodologinya ditemukan. Karena kalau contohnya ya Injil Barnabas dengan Injil Alkitab yang kita pegang sekarang. Jadi kenapa kok bisa Anda tidak mengakui Injil Barnabas, lalu Anda mengakui Alkitab yang Anda pegang sekarang? Padahal sama-sama ditemukan. Nah, itulah kelemahan metodologi ditemukan. Ada bias di situ, ada ambigu di situ. Yang satu tidak diakui, yang satu diakui hanya karena masalah selera. Ketika Injil Barnabas itu ditemukan, dia tidak mengakui atau mengatakan bahwa Yesus tidak salib. Sama seperti yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa yang salib itu adalah sesuatu yang diserupakan. Lalu kenapa tidak kalian terima? Padahal sama-sama itu bukan. Itulah namanya ambigu. Sesuatu yang ditemukan itu tidak dapat dipastikan keasliannya. Isinya maksudnya ya. Isinya apakah ini asli benar dari orang-orang itu atau tidak. Jadi karena berbeda dengan selera Anda tidak akui Injil Barnabas. Tapi ketika Injil yang sesuai dengan selera Anda, itu Alkitab yang mereka sekarang, itu Anda akui. Itu kelemahan metodologi ditemukan. Tapi lihat Quran kami beda. Metodologinya ditemukan, tapi serah terima hafalan dan tulisan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu ngomong, para sahabat menghafal, orang yang mengikutinya menghafal dan menuliskan di lembar-lembaran, dia di macam-macam, di pelepah kurma, di tulang-tulang dan sebagainya. Jadi ada dua sumber, yaitu hafalan dan dokumentasi. Nah, terus turun-temurun. Hafalan itu diturunkan kepada para sahabat, lalu kepada tabi'in dan sampai kepada kita sekarang. Dihafal. Dan dokumentasi itu diturunkan. Ini dokumentasinya. Jadi lengkap, ada hafalan, ada dokumentasi. Sehingga kalaupun seluruh Al-Quran dibakar nih, sekarang ini ya, tidak ada lagi yang bersisa, akan ada banyak orang-orang penghafal Quran yang bisa menuliskan kembali. Nah, ini kita bisa ambil contoh kayak kalau ada bingung ya, kayak bagi yang nggak paham ya, Anda bisa bandingkan dengan misalnya Pancasila. Saya misalnya ya, atau Anda mungkin ya, kayaknya nggak mungkin deh nggak hafal Pancasila, cuma 5 sila. Kalau hafal Quran kan mungkin, karena ada 30 juz, ya semua orang bisa hafal. Tapi kalau Pancasila masa Anda nggak bisa hafal 5 sila? Nah, saya tanya Anda, ketika Pancasila teks-teksnya semua dibakar, Anda bisa nggak memastikan ketika misalnya ada yang ngaku nih, itu bukan teks Pancasila, isinya asli. Kita ngomong isinya ya, bukan barangnya. Ini isinya aslinya, ini Pancasila. Anda bisa uji nggak? Bisa, karena Anda hafal. Ketika Anda baca, oh ini memang sesuai dengan hafalan saya, ini isinya asli. Gampang. Tapi coba bayangkan kayak buku komik Harry Potter misalnya, kan nggak ada kayak orang yang hafal isinya. Maksud saya itu hafal isinya detail ya, per huruf, per koma, per titiknya. Buku komik Harry Potter. Ketika semua buku Harry Potter dibakar, dimusnahkan di muka bumi ini, lalu tiba-tiba ada orang menyodorkan ini nih ditemukan
buku komik Harry Potter, ya kan, ditemukan. Lalu dia sodorkan, lalu kita baca. Anda bisa pastikan nggak? Tahu nggak itu isinya siapa tidak? Ada yang diubah apa tidak itu? Tahu nggak? Nggak bisa, karena Anda tidak hafal. Anda akan bingung, karena tidak ada pembanding, paham ya? Kan tidak ada hafalan gitu. Nah, jadi ketika kita mengatakan membandingkan antara Quran dengan Alkitab, kita bisa lihat bedanya. Al-Quran itu bisa diuji karena banyak yang hafal. Ketika ada orang menyodorkan ini Al-Quran isinya asli, ya silakan sampaikan itu, sodorkan itu pada penghafal Quran. Dia bisa mengecek, bisa menguji. Oh, ini memang isinya asli nih, karena sesuai dengan hafal saya. Ya, karena saya menghafal apa yang dihafal oleh para penghafal sebelumnya. Dari itu turun-temurun. Tapi ketika misalnya Alkitab, bagaimana coba? Ada uji gimana? Ada diberikan Alkitab, ya kan? Anda pasti butuh Alkitab lain untuk membandingkannya, karena tidak ada di kepala Anda. Kalau tidak perlu, karena ada di dalam apa itu ada dalam isi kepala kaum muslimin yang menghafalnya. Nah itu bedanya guys. Jadi mengujinya kasihan gimana kalau ditemukan. Jadi Anda jangan coba-coba mengatakan bahwa mana aslinya. Uang metodologinya agak ditemukan, ya kan? Ingat loh, metodologi ditemukan. Lalu gini ya, gak semua itu ya yang apa ya, sesuatu yang nggak ada aslinya itu adalah bukan berarti itu nggak bisa dikatakan itu palsu. Ya nggak juga. Jadi banyak hal, misalnya contoh ya, misalnya kita tahu mungkin coba anda bayangkan ya, misalnya suatu teks misalnya gini ya, kayak pepatah-pepatah lama, misalnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah itu misalnya nggak ada tuh yang tulisan aslinya. Tapi kita bisa mengetahui itu asli. Misalnya ada teks nih, ini ada teks nih, isinya adalah pepatah-pepatah. Nah orang-orang yang hafal pepatah itu akan mengatakan ini isinya ini asli nih. Kenapa? Karena saya hafal. Ya meskipun dia nggak ada pembanding. Orang tanya, mana kau punya nggak yang aslinya? Oh nggak perlu aslinya. Saya hafal. Ya, saya hafal dari dulu. Ini bunyinya begini. Atau misalnya gini ya, misalnya ibu saya atau ibu Anda ya yang nanya ini ya, ibu Anda dulu pernah ngomong misalnya, nah kamu ngasih nasihat lagi gitu misalnya, nah kamu harus rajin belajar ya nak, biar orang jadi orang pintar, jangan mau jadi orang malas. Lalu dia sampaikan itu, lalu dia mengklaim bahwa ini asli, lalu dia menuliskannya, lalu dia mengatakan ini asli dari kata-kata ibu saya. Ini asli adalah kata-kata ibu saya. Lalu apakah saya katakan mana rekaman videonya ibu ada ngomong begitu untuk memastikan keasliannya? Mana bukti ibu Anda pernah ngomong begitu? Enggak perlu. Enggak semuanya perlu bukti asli. Kenapa? Karena dia hafal. Itu adalah memori dia. Paham ya? Jadi enggak semuanya itu harus ada bukti aslinya. Gitu guys. Jadi misalnya gini, misalnya contoh, misalnya kayak mungkin dulu orang tua Anda pernah ngomong, lalu ada catat, kayak misalnya ada catat di buku diari, petua ibu saya, lalu itu catatan hilang. Entah terbakar, entah apapun itu. Lalu saya menanya pertanyaan Anda gitu kan. Apa buktinya itu adalah kata-kata ibu Anda? Anda menyampaikan, Anda menuliskan itu sesuatu yang baru. Ya kan? Sesuatu yang baru. Ya kan? Atau ada saudara Anda yang menuliskan yang baru gitu. Petua ibu Anda. Kemudian dia ingat gitu kan. Ingat persis apa yang ibu Anda sampaikan nasihatnya. Lalu bagaimana bisa kita menagih bahwa bagaimana memastikan itu asli? Itu nggak perlu. Dia hafal, ya kan? Dia hafal.
karena dia yang bicara dengan ibunya gitu. Ini nggak perlu, karena yang asli sudah hilang, sudah rusak. Anda mau bawa apa? Ya, sudah terbakar, udah nggak ada lagi, gitu. Udah dirusak, bahkan meninggal, udah ada yang bakar, ada yang nggak suka misalnya nih, nggak suka dengan itu, ada anak yang nggak suka dengan nasihat ibu Anda misalnya, dia anak bandel, nggak suka dia, karena dia adalah ya durhaka lah, lalu dia ambil catatan itu ya, dia nggak suka aja, lalu dia bakar. Nah, berarti kan nggak ada lagi barang buktinya. Dari mana kita ketahui itu asli? Ya, dari hafalan Anda, uang Anda hafal, kita nggak bisa bantah karena Anda hafal. Itu contoh konkret nih. Jadi nggak semuanya itu harus ada yang aslinya, pembanding gitu. Ya, yang penting kita bisa teliti isinya, benar apa tidak, ya kan? Apakah benar? Jadi contoh gini ya, misalnya kayak tulisan sejarah dari dua sisi. Misalnya ada catatan sejarah tentang Pangeran Diponegoro dari versi atau pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia dari sisi orang Indonesia, dengan sejarah pahlawan Indonesia dari sisi Belanda misalnya, penjajah. Nah, untuk mengetahui keasliannya, benar nggak isinya ini asli, benar nggak para pahlawan itu begitu, ya, itu kita tidak perlu mencek aslinya. Ya, karena keduanya sama-sama klaim asli. Belanda nggak klaim ini memang asli, memang inilah kayak sejarah para pejuang. Ya, misalnya gini, contohnya kayak sejarah versi PKI aja, sejarah tentang G30 aja lah. Itu ada versi negara, ada versi PKI, ya, ada versi Barat, versi manapun itu versi Cina gitu kan. Nah, untuk mengetahui keasliannya, apakah kita perlu tulisan asli? Tidak, karena semuanya saling klaim, gitu kan? Ini orang sejarah tahun Cina mengatakan ini asli, orang sejarah Indonesia mengatakan ini asli, orang-orang PKI mengatakan ini asli, orang-orang Barat mengatakan ini asli, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengetahui keasliannya? Ya kita tinggal bandingkan, komparasi mana yang masuk akal isinya, gitu. Begitu metodologinya, ya kan? Jadi karena semuanya berbeda versi. Yang satu bilang yang bersalah Soekarno, yang lain mengatakan bersalah Soeharto, yang lain mengatakan yang bersalah itu adalah Angkatan Darat, yang lain mengatakan bersalah adalah PKI sendiri. Jadi bagaimana cara mengujinya? Apakah minta yang asli? Tidak ada yang asli, gitu. Karena semuanya punya opini masing-masing, ya kan? Punya catatan sejarah masing-masing. Ya kita ujinya melalui logika saja, ya kan? Kira-kira mana yang lebih masuk akal. Nah, jadi guys, saya katakan ya, nggak semuanya itu perlu sesuatu yang pembanding yang asli. Karena kalau masalahnya yang asli itu kan sudah diubah. Jadi kalau Anda yang mengubah itu, bagaimana Anda bisa memastikan itu asli? Gitu loh. Misalnya gini, saya contoh juga lagi ya. Misalnya ada misalnya saya modifikasi motor saya, ya. Saya modifikasi motor saya. Motor saya ini misalnya motor yang sudah tidak diproduksi lagi dan memang tidak lagi yang lainnya itu. Hanya salah satunya di dunia, motor saya ini. Udah motor salah satunya, nggak ada pembandingnya, lalu saya modifikasi, saya ganti. Yang tahu kan cuma saya, Anda tidak tahu. Saya ganti misalnya knalpotnya, saya ganti apanya, misalnya stangnya gitu kan. Nah, lalu Anda tanyakan, bagaimana? Saya tahu, karena saya mengubah ini. Saya pegang barang ini, gitu kan. Yang tahu cuma saya. Jadi yang tahu itu adalah yang ubah itu. Dia yang tahu, karena dia yang pegang barangnya. Yang ubah itu, gitu kan. Nah, lalu saya bisa memastikan, orang bisa memastikan. Ketika orang bertanya, kebetulan ketika saya ubah ini, modif ini, knalpot aslinya saya musnahkan untuk menghilangkan barang bukti. Saya nggak mau orang itu tahu motor ini sudah saya modifikasi. Saya nggak mau orang itu tahu kalau motor sudah saya ubah-ubah gitu. Ya saya musnahkan barang aslinya. Knalpot asli saya musnahkan. Ya apapun saya musnahkan gitu. Ya kan? Nah, saya musnahkan.
Jadi orang nggak bisa membandingkan lagi dengan yang asli karena sudah saya musnahkan. Tapi saya tahu itu sudah saya modif. Jadi yang tahu itu asli apa tidak dalam hal diubah apa tidak itu adalah yang mengubah. Ingat ya, karena tentu kalau dia mengubah, tentu dia menghilangkan yang barang buktinya, yang diubahnya itu untuk hilangkan jejak. Jadi kita nggak bisa nuntut mana aslinya, wong yang tanya sama yang ubah gitu, mana aslinya gitu loh guys. Jadi sesuatu itu ya nggak bisa kita ada tuntut harus selalu ada yang aslinya gitu. Nah yang penting adalah keasliannya, sama kayak tadi saya ulangi lagi ya, kayak Pancasila. Pancasila itu Anda tidak perlu, misalnya kita menguji Pancasila, saya tuliskan 5 sila Pancasila di suatu kertas. Isinya itu ngomong tentang isi ya. Sila pertama ketuhanan yang Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab dan terusnya gitu kan, sampai sila kelima. Lalu kita uji, apakah ini asli apa tidak isi Pancasila? Orang kan dengan gampang yang hafal mengatakan ini asli, tanpa perlu pembandingnya. Apa dia seperti Anda? Dia bertanya, bagaimana bisa memastikan yang ada tulisnya asli? Kalau Anda tidak pegang yang aslinya, saya tidak pegang aslinya. Saya tidak punya Pancasila, teks Pancasila yang asli. Tapi saya bisa pastikan bahwa yang saya tulis itu asli. Kenapa? Karena saya hafal. Orang-orang yang hafal juga bisa memastikan itu asli. Yang bisa memastikan itu asli siapa? Orang yang nggak hafal. Ya, yang nggak hafal. Dia nggak bisa memastikan itu asli atau tidak. Karena dia tidak hafal. Dia butuh teks Pancasila asli. Nah, sama seperti Alkitab. Ya, apakah Anda hafal apa yang Yesus sampaikan pada waktu itu sehingga berubah menjadi Alkitab yang mereka sekarang? Tidak. Gak bisa Anda pastikan itu asli. Karena Anda hafal. Kalau kami bisa memastikan keaslian Al-Quran karena kami hafal. Ya kan? Nah, sama seperti orang hafal Pancasila. Orang dia akan bisa memastikan isi teks itu yang ditulis itu asli karena dia hafal, bisa mengujinya melalui hafalan dia. Tapi dia tidak bisa menguji isi bukunya komik Harry Potter karena tidak apa namanya, kalau ada orang yang menuliskan isi cerita Harry Potter menyalinnya di media lain gitu kan. Ya, saya tidak ngomong mengenai buku Harry Potter yang ada stempel J.K. Rowling-nya ya, tapi teks yang misalnya ada yang menemukan nih, ini adalah teks yang ditulis si Anu, ya enggak. Jadi cek isinya adalah dengan hafalan. Kalau orang nggak hafal nggak bisa ngecek, dia butuh yang aslinya, gitu guys. Nah, jadi Anda pegang nggak? Jadi intinya yang dipegang kaum Kristen sekarang ini ya, umat Kristen sekarangnya bukan teks yang dari Yesus, nggak ada. Teks dari Yesus nggak ada. Saat 5 itu nggak ada. Bahkan stempel Yesus pun nggak ada. Jadi ditemukan sesuatu yang terputus gitu. Tiba-tiba ditemukan gulungan di laut mati. Gimana cara memastikannya? Jadi Alkitab yang Anda pegang sekarang itu nggak sama seperti buku Harry Potter yang ada stempelnya, yang ada cap tangan J.K. Rowling, nggak sama. Dia sama seperti teks Pancasila yang ditemukan. Ya kan? Tiba-tiba ada ditemukan teks Pancasila. Lalu mau diklaim itu asli? Oh, nggak bisa. Dicek dulu isinya. Untung hafal. Kalau bisa Anda pastikan. Kalau Anda hafal ya, ada yang menghafal nih zaman Yesus. Dia hafal tuh. Yesus ngomong, dia hafal, sama seperti ngomong dia hafal. Jadi bisa dipastikan keasliannya. Meskipun tidak ada aslinya, ada bisa pastikan. Oh, kami hafal. Ini yang kami hafal ini yang bisa dihafal juga oleh orang-orang sebelum kami. Nah, jadi nggak perlu teks lagi. Nah, tapi kan faktanya tidak, tapi ditemukan. Tidak ada ditemukan itu adalah ini stempel dari Yesus. Ini stempel murid yang nulis, kan nggak ada. Makanya dikatakan kalau ada baca teks yang Alkitab itu, ada kan itu dikatakan diyakini ini adalah tulisannya Matius. Diyakini ini tulisannya Lukas. Karena hanya diyakini, nggak ada bukti stempel, nggak ada bukti tantangan, nggak ada bukti istilahnya itu kayak buku Harry Potter itu kan ada tantangan dari J.K. Rowling menyatakan bahwa ini memang tulisan saya gitu kan. Itu kan tidak ada, hanya tulisan ditemukan gitu guys. Nggak ada tantangan, nggak ada stempel, nggak ada klaim bahwa ini adalah tulisannya benar-benar Matius mengatakan bahwa ini tulisannya saya Matius menuliskan ini, kan nggak ada.
Tapi mereka mengira bahwa ini tulisan Matius, mengira ini tulisan Lukas. Nah, jadi kita lihat ini adalah masalah metodologi. Jadi kalau jadi klaim Anda itu tidak berdasar. Menanyakan kepada kami, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa itu betul dipalsukan? Kalau kalian punya aslinya, nggak perlu. Kami punya yang asli, yaitu Quran, yang makanya kami membandingkannya. Yang asli dengan yang ditemukan. Jadi pembandingan adalah sesuatu yang asli. Yang kebetulan yang ada aslinya adalah Quran, yaitu kita juga membanding. Gitu guys. Itu logikanya. Jadi kami hanya membandingkan sesuatu yang sudah pasti terbukti asli, yaitu yang melalui metode hafalan, yaitu Quran, dengan sesuatu yang ditemukan. Jadi membandingkan sesuatu yang ditemukan itu dengan yang dihafal, guys. Gitu. Jadi misalnya kayak ada orang yang hafal Pancasila dengan yang tidak. Ya kita bandingkan dengan yang hafal. Kita rujukannya pada yang hafal, bukan pada yang ditemukan itu. Ini ditemukan teks Pancasila. Karena yang bisa memastikan itu asli. Ada tidak ada hafal. Ya kan? Karena yang aslinya tidak ada pegang. Tidak ada satupun umat Kristiani yang memegang tulisan yang dari murid Yesus langsung, nggak ada. Yang ada ditemukan, guys. Itu faktanya. Nah. Jadi sekali lagi ya harus paham kerangka berpikirnya, metodologinya ya. Jadi sesuatu yang ditemukan itu nggak bisa dijamin keasliannya karena namanya aja ditemukan. Tapi sesuatu yang seperti Quran yang dihafal, yang ada serta terima, Nabi menyampaikan, dihafal para sahabat, didokumentasikan, diturunkan kepada para sahabat, gitu kan? Ini di bawahnya kepada tabi-tabi, dihafalannya diturunkan, catatannya diturunkan, itu bisa dijamin keasliannya. Sama seperti Pancasila yang dihafal, itu bisa dijamin isi keasliannya. Tapi kalau buku seperti komik Harry Potter yang ada hafal, itu nggak bisa dipastikan keasliannya. Ya, Anda perlu teks yang asli. Jadi memang tulisan J.K. Rowling dan ada sampelnya gitu. Jadi kadang kan tidak pegang itu sampel atau bukti bahwa ini yang nulis memang Lukas, Matius, tapi hanya diduga karena metodenya ini ditemukan, bukan setengah terima. Tidak ada terima. Ini saya Lukas, Matius, ini saya tulis, ini saya serahkan pada Anda, Anda simpan ya, Anda turunkan pada institusi Anda, tidak ada. Tapi ditemukan, ujuk-ujuk ditemukan, guys. Sama seperti prasasti yang ada ditemukan di mana-mana, itu cuma ditemukan. Anda tidak bisa pastikan itu memang tulisannya yang si Anu nggak bisa dipastikan. Cuma yang bisa diduga. Kecuali kalau ada serah terima, misalnya kayak Sultan Hamengkubuwono itu menerima tulisan turun-temurun dari leluhurnya, itu bisa dipastikan karena ada serah terima turun-temurun. Tapi kalau cuma omongan, yang tahu cuma dia. Benar nggak itu asli? Anda tidak bisa meminta mana aslinya, yang tahu dia karena dia yang menghafal. Kalau ada hafal, alhamdulillah, syukur. Berarti Anda bisa ikut memastikan keasliannya. Tapi kalau tidak hafal, ya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda yang bisa percaya dia karena dia yang menghafalnya, guys. Nah, begitu ya kalau berpikirnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.